Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Merdeka dari Belenggu Dosa yang terdapat dalam surat Roma pasalnya yang ke-6 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai warga negara Indonesia, kita patut bersyukur karena bangsa kita telah memasuki usia ke-77 tahun kemerdekaannya. Oleh perjuangan dan semangat pantang menyerah dari para pahlawan yang terdahulu dalam menghadapi para penjajah, membawa bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Sebagai bangsa yang telah merdeka, berarti bangsa kita tidak lagi berada di bawah kekuasaan atau tekanan penjajah karena kita telah merdeka. Begitu juga dengan hidup kita. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka manusia berada di bawah kutuk dosa. Manusia diperhamba oleh dosa. Dosa merupakan pelanggaran manusia terhadap perintah Allah. Manusia adalah ciptaan Allah dan manusia sebagai ciptaan Allah tidak mau taat kepada Sang Pencipta. Ketidaktaatan membuat manusia jatuh dalam dosa dan terikat oleh dosa. Dosa membuat manusia lambat laun menuju kepada maut atau kematian. Oleh sebab itu, manusia juga harus dimerdekakan. Saat ini kita akan belajar beberapa hal melalui firman Tuhan, yakni yang pertama, keadaan manusia ketika berada dalam kutuk dosa. Kejadian pasal 3 menjelaskan peristiwa tentang ketidaktaatan manusia terhadap perintah Allah yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa dan diusir oleh Allah dari Taman Eden. Sejak itu manusia berada di bawah kutuk dosa, cenderung melakukan pelanggaran dan diperhamba oleh dosa. Manusia yang menjadi hamba dosa berarti bebas dari kebenaran. Kebenaran tidak ada di dalam orang tersebut karena dosalah yang menguasainya. Kita dapat melihat dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-20. Dosa berujung kepada kematian. Galatia 5 ayat 19-21 menjelaskan bahwa manusia lebih menuruti keinginan daging daripada keinginan roh. Dan akibat dari semuanya itu adalah manusia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kematian yang diakibatkan oleh dosa bukan berbicara tentang kematian secara jasmani, tetapi secara rohani, yakni penghukuman yang kekal. Roma 6 ayat 23 menjelaskan bahwa setiap orang yang hidupnya terus terikat oleh dosa membawanya untuk menikmati upah dosa, yakni maut. Manusia dimerdekakan dari dosa dan memperoleh keselamatan adalah karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Sekuat apapun usaha yang dilakukan manusia tidak dapat membebaskan dirinya dari belenggu dosa. Manusia diselamatkan bukan karena hasil usahanya sendiri, melainkan karena kasih karunia Allah. Efesus pasal yang kedua ayat 8. Kemudian poin yang kedua adalah tujuan Allah memerdekakan manusia. Allah memerdekakan manusia dari ikatan atau kutuk dosa adalah agar manusia dapat hidup dalam kebenaran. Ketika manusia menjadi hamba kebenaran, maka manusia akan dituntun oleh kebenaran tersebut untuk dapat hidup dalam kekudusan. Ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Selain itu, manusia dimerdekakan oleh Allah adalah agar manusia kembali menjadi hamba Allah, memperoleh buah yang membawanya kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya adalah agar membawa setiap orang memperoleh hidup yang kekal, bukan kematian yang kekal. Kita dapat melihatnya pada ayat 22. Allah memerdekakan manusia dari dosa agar manusia dapat hidup dalam kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 16 menjelaskan bahwa Allah itu kudus, maka umatnya juga harus hidup kudus. Setiap orang yang mau datang kepada Allah, maka dia harus hidup dalam kekudusan dan tidak lagi diikat oleh dosa, karena Allah itu kudus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus telah mati bagi kita dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk memerdekakan manusia dari dosa. Maka sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Allah dan sudah memperoleh kasih karunia Allah, harus hidup dalam ucapan syukur kepada Allah dan tidak lagi mau hidup di bawah kuasa dosa. Hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka, karena kemerdekaan di dalam Tuhan
membawa kita ke dalam hidup yang kekal, tetapi dosa membawa kita ke dalam kematian yang kekal. Demikian firman Tuhan, Shalom.